sampai dengar kabarnya itu dia sampai keliling dunia. Keliling dunia apa keliling lagi? Indonesia, Bang. Indonesia. Tapi dunia pengen. Mungkin pasti pengen banget. Mungkin Mantap. belum waktunya. Ajak tapi kalau udah jadi. Pasti itu. Pasti. Yang penting kita siapin dulu ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal di Bangka Belitung. Terlalu berlebihan Anda. Terlalu berlebihan ya. Fitra Ramadan. Yaps. Ramadan. Ramadan, bukan Ramadan. Bukan. Kenapa bisa Ramadan? Pas lahirnya. Dulu pas sebelum Idul Fitri udah mau menjelang akhir Ramadan. Jadi Ramadan. Fitra Ramadan. Fitra. Harusnya fitrah biar suci. Ini iya. fitra jadi kurang suci. Oh gitu, maksudnya di fitrah, hari yang suci gitu. Iya, Pas kenanya Ramadan jadi disambungin fitrah Ramadan. Hanya dibuang jadi fitrah Ramadan. Kata orang tua saya gitu. Oh gitu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti dilihat ini makin seger, makin makmur, makin bahagia satu lagi. Budi gimana? Alhamdulillah bahagia. Nggak agak berat alhamdulillah gimana itu? Masih mencoba menjalani kehidupan ya seperti inilah. Nggak bisa disambung. Ada berat ya soal ini. Kayaknya berat sekali ini. Berat sekali. Tidak perlu diungkapkan untuk malam ini mungkin ya. Ya, gitulah. Oke, Bung Fitra. Kita ngundang Bung Fitra kali ini ya buat ngulik-ngulik soal kehidupan Fitra Ramadan ini gimana nih. Dari segi pertama dulu misalkan. Dengar-dengarnya kan memang fenomenal nih dia nih. Sampai dengar kabarnya itu dia sampai keliling dunia. Keliling dunia apa keliling lagi? Indonesia, Bang. Indonesia. Tapi dunia pengen. Mungkin pasti pengen banget. Mungkin Mantap. belum waktunya. Ajak tapi kalau udah jadi. Pasti itu. Pasti. Yang penting kita siapin dulu ini ya. Oke, gimana nih? Pada dasarnya saya aktif di kepemudaan, jadi dari SMA lebih tepatnya, kalau SMP mungkin belum terpikirkan untuk aktif di kegiatan kepemudaan. Setelah SMA saya ikut di Duta Anak, terus di Paskibraka. Setelah Paskibraka saya selesai SMA, banyak kegiatan kepemudaan. Saat kuliah saya ikuti di kegiatan kuliah lah, banyak pengalaman yang menurut saya tidak saya dapatkan di bangku kuliah, tapi di luar kuliah. Seperti bertemu dengan orang banyak, bersosialisasi dengan masyarakat, mengenai toleransi yang sebenarnya itu seperti apa. Saat kuliah saya banyak belajar. Jadi saya banyak belajar saat saya keluar dari Bangka Belitung. Keluar dari Bangka Belitung. Kemana itu? Kalau kemananya mungkin hampir semua provinsi. Semua provinsi? Hampir ya. Hampir. Jadi yang belum itu Papua saya belum pernah. Menarik. Terus Sumatera Selatan belum pernah. Apalagi yang belum ya? Gorontalo juga belum, tapi sebagian beberapa yang lain udah pernah. Dengan kegiatan kepemudaan, dengan beragam kegiatan, kadang ada dari pemuda, terus ada pelestarian budaya, jadi beberapa kegiatan saya ikuti, sehingga bisa keliling, kalau nggak semua sih, cuman keliling Indonesia lah, melihat Indonesia itu secara nyata. Gitu. Itu apa? Kepemudaan. Nah, yang kan pemuda itu kan banyak kan. Itu dibawanya di naungan apa aja? Apa cuma nama pemuda atau ada misalkan kita kalau di desa ada Karang Taruna atau gitu tuh kan? Nah itu gimana? Kalau kepemudaan ini kan banyak. Pertama, kalau untuk kegiatan yang di luar Bangka Belitung itu dari Pramuka juga ada beberapa kali. Terus dari kegiatan dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, menyiapkan kegiatan untuk pemuda itu banyak banget. Tapi kita di kampung ini kurang sekali akses untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, pertukaran pemuda, itu banyak sekali. Saya kebetulan beruntungnya bisa berkesempatan, terus saya dari Kemendikbud, dari Duta Bahasa. Saya bukan duta bahasanya, tapi saya pernah jadi finalis Duta Bahasa 2016. Terus kebetulan dapat rezeki sebagai Duta Pantun Bangka Belitung di 2016 ke Bengkulu.
terus dari kegiatan-kegiatan pekerjaan juga, Nah. dari pekerjaan yang membuat saya juga bisa keliling Indonesia. Disitulah banyak pengalaman yang saya dapatkan. Duta bahasa. Duta bahasa ini harus pinter bahasa gimana nih? Yang pasti harus pintar bahasa, Pintar bahasa. tapi bahasanya berbeda. Bahasanya Ada yang berbeda. pintar bahasa internasional, ada Oh. yang pintar bahasa Indonesia, ada yang harus bahasa daerah. Kalau saya lebih spesifiknya bahasa tubuh. Bahasa tuh. Nih, Enggak bercanda. Bahasa tubuh. Kalau kita di duta bahasa itu kan utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. kuasai bahasa asing. Utamakan bahasa Indonesia, Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, Kuasai bahasa asing. lestarikan bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah. Wow. Tapi saya nggak, kalau bahasa asingnya masih jauh lah. Tapi dikit-dikit bisa lah kan. Yes, I can lah. Wah, jangan aku jangan dites. Aku nggak bisa. Aku juga jangan. Kalau mungkin bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, mungkin karena kita memang orang Indonesia dan kita memang orang daerah, ya wajib harus bisa gitu. Seorang Fitra Ramadan gitu ya. Bahasa daerah, melestarikan bahasa daerah. Nah, gimana nih kita melestarikan bahasa daerah kita sendiri? Nah, jadi mungkin untuk di Bangka Belitung, kita orang Bangka Selatan dikerucutkan lagi. Saya dari Desa Delas, jadi saya tinggal di Desa Delas. Saya saat kuliah sangat pede menggunakan bahasa desa saya. Karena saya sekolah di Pulau Bangka juga, tapi bahasa daerah dari setiap desa itu berbeda-beda. Jadi saya kuliah di Stainsas Bangka Belitung, Stein. itu di Petaling. Di sana kebanyakan dari berbagai kabupaten itu ada. Tapi saya bangga menggunakan bahasa daerah saat dengan bahasa pergaulan. Tapi kalau untuk kuliah tetap pakai bahasa Indonesia, karena kan kita diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam keseharian, saya bangga identitas saya sebagai Deles dengan Desa Deles. tilur, dengan Tilurnya. medoknya, saya sangat bangga. Itu bagaimana kita mencintai bahasa ibu kita bisa menyampaikan kepada orang, Ya. walaupun tidak semua orang mengerti, tapi kita bangga. Nah, cara melestarikannya kita tidak malu menggunakan bahasa daerah kita. Saya kalau di pekerjaan, kebetulan saya kerja di bank dulu, kalau di dunia kerja saya pakai bahasa Indonesia. Ya. Tapi saat saya teleponan sama orang tua, teman di kampung, Ya. itu tetap pakai bahasa kampung, dan teman-teman saya di kantor itu mereka tertawa. Teman-teman di kantor itu tertawa. Iya, karena mereka nggak paham. Nggak paham. Saking kentalnya logat Delesnya, mereka nggak paham. Nah, disitulah bentuk kecintaan saya. Itu mereka tertawa, saya tidak jadi masalah. Nah, itu bahasa daerah saya, kenapa saya harus malu? Aku dulu masih kuliah gitu juga. Iya gitu ya. Iya, terus pas teleponan sama ibu, kan, sama mak kan. Oh, nah, gitu bahasa kita kan kemana gitu, kemana. Itu temen kuliah tuh ngetawain, malahan dijadiin ini memekeng kuat petau tadi. Aku kemarin tuh sempat dibilang kayak gini, bahasa kalian tuh kayak bahasa Thailand gitu, kok kami nggak paham. Karena nggak, waktu di kantor dulu itu kan banyak kan dari Palembang. Iya. Kan Palembang dengan bahasa Deles itu jauh berbeda sekali. Iya. Jadi mereka bilang ini bahasa Deles itu kayak bahasa Thailand. Tapi kalau aku dengar enggak, kok biasa aja, bahasa Melayu juga gitu. Kok bisa ya? Nih. Apa? Tadi kita tentang bahasa ya. Fitra Ramadan jadi seorang yang di kancah kepemudaan ini, itu perjalanannya gimana tuh? Sebenarnya gini, banyak program untuk pemuda. Banyak program Banyak untuk sekali. pemuda. Terkadang kita berpikir dulu kegiatan kepemudaan itu acara olahraga, atlet gitu, terus lomba mengaji, hanya seputar itu. Saat kita di kampung, saya dulu saat di Deles, sekolah SMA juga di Deles, perputaran kegiatan kepemudaan. SMA di terus? SMA di Argegas. Gas. SD di Deles, SMP di Argegas, SMA di Argegas. Untung kampusnya nggak ada di Argegas. Kalau ada mungkin di Argegas juga saya. Jadi seputaran kegiatan kepemudaan itu sebenarnya banyak, tetapi aksesnya kita kurang. Dulu saya mikir gini, waktu saya masih SD, jadi kakak perempuan saya di atas saya, kebetulan saya 9 bersaudara, saya anak bungsu, ada kakak di atas saya, dia pesantren. Waktu saya SD, dia udah SMP,
dia bisa ke Medan itu dibayari oleh pemerintah. Kakak. Kakak. Jadi kan pikir kita sebagai orang kampung, ih enak loh naik pesawat dibayarin gratis. Oh. Tapi aku mikir dulu, dengan tubuh semok ini, dia itu atlet, dia atlet lari. Dia atlet lari. Jadi aku pikir, aku kayaknya nggak bisa kalau jadi atlet deh. Terus kalau kecerdasan kayaknya di bawah rata-rata ini. Tapi saya mikir gitu waktu SD, gimana ya caranya saya bisa keliling Indonesia ataupun keluar daerah itu dibayar oleh pemerintah. Semasa itu Fitra udah berpikir ke situ ya? Iya, tapi nggak mungkin. Berpikirnya karena saya tinggal di Deles. Kebetulan orang tua bukan orang yang berada juga, jadi dalam kondisi Itu zaman SMA. zaman SD. SD. Udah mikir gitu? Udah mikir. Wah, Karena hobi jalan-jalan kayaknya. gila. Aku aja SD gak mikir ke sana. Mikirnya mau jadi apa? Jadi polisi, Pak. Mau jadi apa? Dokter, pilot. Sampai sekarang nggak jadi. Nggak Jadi gitu ya. Standar berarti. Sadar. Karena aku nggak dulu, karena kepikiran gini, dia itu bisa ke Sumatera Utara di Medan, itu kita kan cuma belajar di buku pelajaran, nggak tahu itu di mana. Tapi dia bisa ke sana naik pesawat, wih, kayaknya seru gitu ya. Tapi aku mikir nggak bisa kayaknya, gimana aku bisa? Atlet nggak, suara jelek, pikiran otak nggak terlalu pintar-pintar amat, jadi kayak sulit banget. Tapi mungkin itulah karena kita tidak terbuka akses saat di kampung. Jadi kita tidak tahu bahwa banyak loh kegiatan yang bisa memfasilitasi kita, bisa mengedukasi kita, memberi wawasan untuk kita bisa lebih lagi. Terus saat itu saya mikir, oh kayaknya nggak bisa. Tapi saat saya SMP, lingkungan tidak begitu juga mendukung. Jadi mungkin sedikit di SMP dulu yang sering diikutkan kegiatan itu yang good looking. Ya, good reckoning juga satu. Kita yang nggak good looking dan nggak good reckoning itu sudahlah ikut datang sekolah pulang kayak gitu aja. Nah terus saya di SMA sudah mulai terbuka. Jadi beberapa kegiatan saya ikut di Duta Anak dulu 2010. Jadi 2010 ikut Duta Anak. Zaman SMA. Kalau SMP saya sekolah pulang gitu aja. Tapi kalau SMA udah bervariasi, saya ikut Paskibraka, terus ikut Duta Anak di 2010. Itu membicarakan masalah anak yang dibicarakan oleh anak-anak. Seru banget itu. Gimana tuh? Aku belum masuk nih. Belum sampai ya? Belum masuk. Berarti belum pernah ikut kayak kegiatan Duta Anak gitu? Duta Anak enggak, Jadi saya bersyukur banget bisa ikut kegiatan Duta Anak itu dari Duta Anak kan bahasa anak nih kan buat anak-anak misalnya. Ya. Tapi kok dikerjain sama orang-orang SMA kan? SMA kan masih remaja. Masih masuk anak juga berarti. Jadi itu usia rentannya itu dari SMP SMA. Jadi usia remaja kita membahas masalah seperti apa sih keinginan kita sebagai seorang remaja. Konteks anak-anaknya bukan balita, tapi dari usia remaja itu seperti apa sih yang ingin kita inginkan. Saya dulu mengembangkan masa emas gitu ya. Masa emas, bagaimana sih kita sebagai seorang remaja bersikap, itu kan masa labil-labilnya kata orang kan. Masa labil-labilnya kita belum bisa menentukan ini baik atau buruknya. Nah, di kegiatan itu dari perlindungan anak, jadi kita dijelaskan bahwa banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan seperti sekolah, pendidikan, terus banyak anak-anak yang diedukasi bahwa udahlah sekolah itu nggak penting, nanti yang penting kerja cari uang itu, karena masyarakat Bangka kan lebih konsumtif. Kita dimudahkan dengan timah, karet, sahang ataupun lada. Nah kita dimudahkan dari situ, jadi kayak masyarakat kita berpikir mending cari uang biar enak. Ngapain sekolah? Nah bersyukurnya saya dari program itu tahu bagaimana anak remaja itu seperti apa sih. Mengacu Bangka Selatan salah satu terjadi pernikahan dini yang sangat tinggi di Bangka Belitung, bahkan Indonesia. Bangka Selatan merupakan salah satu yang paling tinggi. Itu datanya ada berarti? Ada datanya. Waktu saya ikut Duta Anak, banyak zaman itu 2010 pernikahan dini tinggi banget. Apalagi dengan budaya kita, ada kawin massal dan lain-lain lagi, banyak sekali pernikahan di bawah umur. Di situ kami belajar bagaimana sih mengatasi, bagaimana mencegah.
Seandainya sudah terjadi, apa sih yang akan dilakukan? Seperti itu. Oh, Banyak iya. sih kayak pelajaran-pelajaran dari kegiatan itu kalau diceritakan, panjang pokoknya. Jadi program duta anak itu buat mengedukasikan remaja supaya tidak terjadi apa pernikahan dini atau semacamnya lah gitu kan. Tidak hanya pernikahan dini, jadi banyak yang pikirkan. Disosialisasikan Contohnya tentang pendidikannya, pendidikannya. terus kekerasan terhadap anak. Seperti apa sih seandainya kita korban? Nah, terus kita dihimbau jangan jadi pelaku. Satu juga, jangan jadi pelaku. Terus bullying kita belajar juga. Bullying belajar Nah, juga. terus menentukan masa depan itu seperti apa sih? Terus usia menikah yang ideal itu seperti apa? Jadi saat saya di Duta Anak juga diajarkan menikah itu seperti apa. Jadi tapi kita belum belajar tentang itu secara detail. Tapi kalau untuk persiapan pernikahan enggak. Tapi kita hanya mengatur mimpi, seperti apa anak-anak itu seharusnya diberlakukan, dia memperlakukan orang seperti apa. Kayak gitu. Iya. Paham, aku mulai paham nih. Jadi kelihatan kalau saya masih kayak ceria sekali itu mungkin dari dulu kan. Dari dulu tuh. Iya. Dari edukasinya itu tuh. Oke, terkait duta anak. Aku masih ingin ngulik-ngulik tentang duta anak nih. Terkait bullying nih. Nah, bullying di eranya Fitra itu gimana dulu? Apakah Fitra itu pernah mengalami bullying? Saya kayaknya pernah jadi korban dan pelaku. Korban, Itu dulu. korban dan pelaku. Iya. Kalau korbannya gini. Jadi saya itu kan tubuhnya besar tinggi dari dulu. Besar itu korban. Korban. Jadi Korban. body shaming dari dulu ya. Mungkin karena saya sudah kenyang dibully, mungkin Dibully. setelah dia SMA kuliah saya kayak jadi pembuli, tapi disinilah program pemudaan yang mengedukasi saya bagaimana saya bisa bersikap sebagai seorang pemuda. Walaupun mungkin dulu kita jadi korban, tapi di kampung dulu itu kayaknya bukan korban, biasa aja ya. Biasa aja. Kalau kita Karena di kita- kampung nggak ngambil hati gitu. Iya, nggak ambil hati. Tapi ternyata setelah kita belajar, ternyata itu ada dampak-dampak yang dirasakan. Jadi sebagai korban bullying itu seperti apa, jadi pembuli itu seperti apa. Mungkin saya juga dulu nggak tahu, ternyata sikap seperti itu adalah membuli. Sikap seperti itu adalah membuli. Iya. Jadi banyak karena makanya saya bilang kurangnya edukasi di kita sehingga hal-hal seperti itu lumrah saja. Contohnya body shaming, gendut, pendek, Body hitam. shaming. Ya kan sering. Sambung lagi hidup lah. Hidup pula kalau mereka. Jadi itu sering terjadi tanpa disadari. Iya. Tapi dampak buruknya itu terasa sekali saat ada korban. Sekarang ada korban. Banyak anak yang tidak mau sekolah, tidak mau bersosialisasi, dampak dari bullying tersebut. Kalau bukan saya membenarkan waktu saya dulu, itu salah. Setelah saya pelajari, setelah saya tahu edukasinya, ternyata salah menjadi pembuli. Berkata-kata seperti ini atau bersikap seperti itu adalah itu sikap yang salah, yang tidak perlu kita lakukan sebagai seorang pemuda. Saat itu mungkin karena saya tidak teredukasi, sah-sah saja kayaknya. Iya. Mungkin Bang Budi dulu pembuli atau korban? Aku dulu Dua-duanya. aku aja korban sih. Korban ya? Korban. Lebih banyak korban? Korban. Karena aku dulu kan hitam kan. Oh. Udah hitam hidup pula. Tapi dulu misalkan dulu dibully. Ya, bener kata Fitra tadi, dibully itu kalau di kita biasa gitu kan. Aku lebih dulu kalau dibully gitu, Budi mana? Budi barat, Budi hitam katanya. Biasa aja, biasa aja. Kadang ada yang bahasa yang ini jadi aku punya tipikal yang serius dulu tipikal anak serius gitu kan. Jadi kalau diejek kayak gitu kan, kadang kalau lagi diem itu sebenarnya lagi nahan. Ya. Tapi makin ke sini, makin berkembangnya ilmu kita bersosialisasi, mulai dari kuliah gitu kan, kita mulai bersosialisasi, udah mulai kita mengenal orang. Bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti ini. Harusnya bagaimana gitu kan. Jadi jangan ambil hati, anggap itu biasa aja. Nah, mungkin kita di masyarakat kita
hal seperti itu yang tidak dipikirkan dampak negatifnya. Heeh. Kita mikir, itu biasa saja. Tapi tidak semua orang bisa menganggap itu biasa saja. Iya benar. Banyak korban, mungkin Bang Budi bilang, kayak saya berpositif thinking untuk, ini biasa saja. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Makanya lebih baik kita meminimalisir hal tersebut. Sehingga tidak terjadi hal yang buruk kepada korban ataupun teman kita. Terkadang tanpa kita sadari, bercanda kita itu sudah menyakitkan hati. Walaupun kita sudah berteman, namanya juga manusia, mood itu naik turun. Nah, sehingga mood naik turun itulah yang membuat terkadang hati tergores, terus luka batin. Itu yang harus kita hindari. Serius pembicaranya. Hati tergores. Sabar. Ini bukan masalah percintaan, kita lebih ke bully. Dunia anak, dunia remaja. Soalnya saya setelah di Duta Anak, jadi sedikit cerita, saya bergabung juga di Duta Genre. Ada genre lagi? Ada. Aduh, banyak banget. Ini Bang Budi kemana aja, gak pernah ikut kegiatan. Duta Anak, Duta Genre. Oke, genre sekarang gimana tuh? Jadi Duta Genre itu namanya generasi berencana dari... bukan KB, Bang. Iya, di bawah naungan BKKBN. BKKBN. Di bawah naungannya, tapi bukan kegiatannya tentang KB ya. Jadi bukan penyuluh KB, nanti salah paham lagi. Jadi di Duta Genre kita bagaimana sih mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih jauh lagi. Dari nanti usia menikah itu seperti berapa usianya, terus bagaimana mempersiapkan pernikahan, bagaimana kita berlingkung di kehidupan sosial. Seorang remaja itu kan terkadang dia itu nggak bisa keluar saat bersosialisasi dengan masyarakat banyak, dia itu sulit. Nah, di Genre saya diajarkan bagaimana sih bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman sebaya, dengan orang tua, diajarkan seperti itu. Genre ini kayak teman musik aja gitu ya? Bukan, beda lagi itu. Ada genre pop. Enggak, ini generasi berencana. Generasi berencana. Jadi tagline-nya, kalau waktu angkatan saya dulu, yang muda yang berencana. Yang muda yang berencana. Nah, jadi kalau tagline-nya gitu. Ya, yang muda yang berencana. Saya berencana dong, karena kan ikut program tersebut. Jadi waktu dulu kalau untuk usia menikah itu perempuan usianya 20, laki-laki 25. Itu waktu angkatan saya. Tapi kalau untuk sekarang dia udah beda. Perempuannya udah 21, cowok tetap 25. Jadi saya menikah itu dulu di 27. Jadi saya udah sesuai generasi berencana lah. Iya. Duta Genre. Keren juga ya Duta Genre. Kenapa ini? Ngeblank? Nggak ngeblank, ada iklan lewat nih. Ada iklannya. Karena mic-nya mic condenser, jadi mic condenser jadi nangkap semua suara gitu kan. Kadang dikecilin gitu, jadi nggak apa-apa lah. Proses. Ngeblank sedikit nih. Coach, beranjak dari nih Bung Pitra kan jadi alurnya ini ya kena banget mulai dari Duta Anak. Duta Anak itu kan ngebahas tentang masa-masa emas gitu kan. Masuk lagi ke Duta Genre. Masuk genre ini lebih ke remaja untuk menuju dewasa. Awalnya Duta Bahasa juga. Bukan Duta Bahasa, udah lanjutannya lagi. Jadi itu Genre itu 2014, Duta Anak 2010, Duta Bahasa di 2016. Tapi saya bukan pemenang satunya, tapi angkatan saya. Jadi kebetulan 2016 itu 10 finalis, 10 besar itu semuanya dapat selempang Duta Bahasa. Jadi tujuannya bukan siapa juara 1, juara 2-nya, tapi bagaimana kita menyebarkan tagline-nya tadi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bisa disampaikan oleh semua finalis. Walaupun saya bukan pemenang. Jadi jangan salah sangka nanti saya dibilang Duta Bahasa Provinsi. Bukan. Saya finalis provinsi, tapi waktu angkatan saya semua finalisnya mendapatkan selempang Duta Bahasa. Oke. Kalau untuk jejaring sosialnya gimana sampai sekarang? Jejaring sosialnya yang dulu yang udah pernah dilewati gitu, sampai sekarang masih terbangun nggak tuh jejaringnya? Masih, kalau ada beberapa yang masih terbangun hingga sekarang. Contohnya saya di Duta Genre sekarang membina juga di namanya Peak Air Tunas Muda. Peak Air Tunas Muda. Pusat Informasi Konseling Remaja.
Itu di mana? Di SMA Argegas. Jadi saya bekerja sama dengan siswa di sana juga membentuk PR. Bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu yang telah saya dapatkan, berbagi dan diskusi kepada teman-teman di SMA Negeri 1 Argegas. Bagaimana sih bisa menyampaikan virus genre juga. Itu udah lama. Itu bentuknya di 2019. Oh, 2019 waktu dulu aku pernah ketemu sama Bung Pitra tuh ya. Yang kata aku kira guru tuh. Bener kan? Iya benar itu. Aku nanyain, kamu guru bukan? Bukan. Bukan. Tapi kok kemana-mana kok ke SMA terus? Oh, iya. Ya, makanya Awalnya aku tahu Pitra tuh bermusik kan pernah main keyboard gitu. itu apa ya? Kayaknya Wah, action aja. Kata aku nih guru musik nih. Boleh nih aku belajar sama dia nanti. Guru balet kayaknya. Tapi musik bisa. Enggak, saya kayaknya kalau musik buta nada dah. Buta nada. Buta nada. Iya. Buta suara? Ada? Kayak, nggak ada. Kalau buta suara sih enggak. Enggak. Kayaknya suara saya bagus. Emang mulut nggak ada matanya kali. Oke, Bung Pitra. Itu terkait pengalaman kan? Dan sekarang ini kesibukannya apa? Kalau kesibukan sekarang yang pertama kerja. Cari nafkah untuk anak istri. Anak istri. Motivasi buat saya nih. Bagus. Harus termotivasi dong. Harus. Masih muda harus lebih semangat lagi. Jangan kalau udah mati motivasi untuk menikah itu jangan sampai lah. Iya enggak? Iya betul. Kesibukan sekarang itu kerja. Saya kerja di pendamping PKH dari Kementerian Sosial. Penempatan di Pulau Besar. Ya. Selain itu saya juga petani. Ya. Selain petani, budaya kita petani. Wajib kita jadi petani. Wajib jadi petani. Selain petani, saya juga wirausaha. Jadi punya usaha juga. Usaha. UMKM. Ya, UMKM lah. Nah, selain UMKM, saya jadi freelance lah, MC. Freelance, wah bisa MC. Ya, jadi ada panggilan MC, bisa lah. Nanti kalau Bang Budi udah mengundang, bisa lah. Amin. Ya kan, siapa tahu kan ya. Saya bisa bantu untuk pewarannya. Iya, siap. Kasih diskon lah. Oke, itu gimana nih terkait apa tadi? Oleh kerja jadi pendamping PKH dari Kementerian Sosial. Ya. Dinas Sosial Kementerian sama aja ya? Enggak, kalau ininya kalau SK-nya dari Kementerian Sosial. SK-nya tapi penempatan wilayahnya kan saya wilayah Bangka Selatan, tergabung juga di Dinas Sosial karena naungannya di Dinas Sosial. Tapi kalau untuk wilayah kerjanya di Pulau Besar. Itu pendamping ngapain aja biasanya tuh? Ya, mendampingi. Pengen tahu aku nih. PKH. Jadi PKH itu sebenarnya sedikit meluruskan. Jadi bukan program bagi-bagi uang saja. Jadi program Keluarga Harapan. Jadi tujuan dari kementerian itu bagaimana dengan adanya pendampingan keluarga-keluarga yang diambang kemiskinan jangan sampai jatuh miskin dan diberikan edukasi agar mereka bisa bangkit dari rentan kemiskinan. Jadi kegiatan yang saya lakukan pekerjaan itu pertama pendataan warga yang telah masuk ke di datanya. Jadi saya melakukan verifikasi ulang di lapangan. Terus selain itu ada pertemuan namanya P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi di situ saya mengajarkan bagaimana mendidik anak, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana cara menabung, terus bagaimana kita memulai usaha. Dan ada beberapa lagi materi lain tentang stunting sekarang yang materi baru yang kami dapatkan setelah pelatihan kemarin tentang stunting. Stunting ini tentang anak juga kan? Ya. Jadi stunting itu sedikit yang pertumbuhan anak itu tidak sesuai teman sebayanya. Dia lebih pendek karena disebabkan gizi yang kurang, terus perawatan yang kurang, sehingga anak itu tumbuh tidak seperti teman yang lain. Kayak lebih pendek, lebih kerdil kayak gitu. Di kegiatan dari Kementerian Sosial itu pekerjaan saya bagaimana saya mengedukasi KPM saya. Jadi KPM itu kelompok penerima manfaat agar mereka bisa merubah perilaku.
Jadi contoh, bagaimana mereka mendidik anak. Walaupun pada dasarnya waktu saya bekerja, saya belum menikah, saya baru menikah tahun 2020. Ya. Saya mengajarkan, bukan mengajarkan, saya bilang, saya lebih ke menyampaikan diskusi. Materi yang saya dapatkan, bagaimana sih tentang mengelola keluarga. Sementara yang saya dampingi itu anaknya sudah punya cucu bahkan. Saya mengajarkan itu dengan tujuan ilmu yang saya dapatkan bisa memberikan dampak kepada mereka, setidaknya walaupun bukan untuk mereka, tapi bisa untuk anaknya, tetangganya, kayak gitu. Di situ saya diajarkan bagaimana cara mengasuh anak, Hmm. jangan sampai ada kekerasan di keluarga, Ya. bagaimana mengatur keuangan, diajarkan. Tentang anak itu harus, kalau hamil, kalau ibunya hamil, harus diperiksakan, jangan kedukun saja. Terus makanannya harus diperhatikan untuk anak-anak. Budaya kita budaya dukun ya. Iya. Makanya masih banyak budaya kita yang ya kebiasaan dulu yang diikutkan, sehingga perkembangan keluarga itu atau anaknya kurang maksimal. Tapi udah nggak lumrah lagi ya budaya dukun tuh. Bentar-bentar kalau sakit tuh kemana? Ke situ. Itu kami bukan mengajarkan, tapi Ya. bagaimana mengedukasi, Mengedukasi. sama-sama kita belajar. Kalau saya dulu, saya bilang gini, karena saya juga belum nikah, saya bilang saya di sini bukan mengajarkan, tapi bagaimana saya menyampaikan ilmunya, kita belajar sama-sama. Soalnya kan masyarakat kita terkait menabung juga. Menabung, kalau saya mau nanya Mas Budi nih, Nah, kalau prinsip Mas Budi dalam menabung seperti apa? menabung tuh kalau aku dengar dulu tuh ya, menabung pangkal kaya gitu. Boleh. Biasanya kalau menabung itu nabung uang di awal dulu Nabung atau uang di sisa? Sisa gaji atau sisa biasanya. sisa gaji. Ya. Nah, kalau kita diajarkan menabung itu jangan di sisa, tapi di awal, dipatok dulu untuk menabung. Jadi kita kalau uang sudah ditabung terlebih dahulu, kita akan lebih sulit untuk menggunakan. Tapi kalau sisa, ini kepalang lagi 50.000 belanja lah. Jadi kalau memang, tapi kalau keuangan kita sudah diatur dari awal, oke, kita untuk target menabung bulan ini 200.000, kita sisihkan di awal. Jangan belanja dulu di awal, tapi untuk menabung, untuk keperluan mendesak, keperluan-keperluan yang tidak diduga, itu kita simpan di awal. Jangan menunggu sisa. Terkadang kalau kita masyarakat Bangka ini nunggu sisanya agak sulit lah. Biasanya orang kalau di awal tuh udah habis duluan. Iya. Bayar ini, bayar itu. Iya. Jadi sisanya nggak ada lagi menabung, nggak ada lagi dana cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti sakit, kecelakaan dan lain-lain kan. Nah, maka diajarkan bagaimana sih menabung itu harus di awal. Kita sisihkan di awal untuk menabung. Itu diajarin semua. Iya, diajarin semua. Jadi saya bersyukur saya kerja di situ, selain saya bisa bermanfaat untuk orang lain, juga untuk saya. Ilmunya kayak gini loh, teorinya kayak gini. Tapi secara kita pikir, oh iya memang lebih baik kita menabung di awal. Kalau menunggu sisa, apalagi kita masyarakat Bangka dengan marketplace sekarang sangat banyak, contohnya Shopee itu sangat mudah untuk berbelanja saat ini. Iya Jadi untuk menabung kayaknya sangat sulit. Iya, betul. Kalau kita nunggu sisa lah. Tapi dari pembicaraan kita tuh aku kadang tuh apa ya? Jadi penasaran soal Bung Pitra nih. Penasaran kan? Penasaran ini yang bikin yang ada di dalam pikiranku nih. Doa apa gitu? Hingga Bung Pitra jalannya lurus jadi kayak satu kesatuan tuh skenario yang Allah berikan tuh. Kok pergi ke doa aku begini? Ini doa apa yang dipanjatkan nih? Kalau saya jujur ini, satu inspirasi yang paling saya dapat itu dari almarhum ayah saya. Jadi ayah saya meninggal itu waktu saya kelas 3 SMP. Jadi di kelas 3 SMP orang tua saya meninggal. Selesai beberapa tahun setelah ayah saya meninggal, itu masih ketemu teman ayah saya, kenalan ayah, bukan teman dekat tapi kayak kenal saja, tahu. Dia bilang gini, ayah kamu itu dulu baik sekali, sangat maksudnya sangat murah senyum, terus sangat peduli dengan orang. Di situ saya mikir, saya dengar aja kayak seneng banget. Jadi kayak
kita berbuat baik kan dengan orang itu nggak ada salahnya. Saya belajar di situ, saya pas dengar orang ngomong tentang orang tua saya yang baik, jadi kayak saya mikir, oh, saya wajib melakukan hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu saya melakukan sesuatu hal, bukan mikir apa yang saya dapatkan, tapi bagaimana saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kita pun sebagai muslim diajarkan manusia yang paling baik adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Di situ saya belajar, oh, berbuat baik itu penting. Sehingga saya sering di jalan, orang nggak saya kenal, dia lagi kendaraannya rusak, saya dorong, walaupun saya nggak tahu itu siapa. Saya nggak ada niat ini nanti dia begal, saya nggak ada dulu kepikiran. Terus saya pikir membantu orang, makanya saya aktif di kepemudaan, aktif di dunia remaja. Saya mengedukasi, saya bagaimana memberikan manfaat saya untuk orang lain, walaupun itu bukan pekerjaan, nggak digaji, tapi bagaimana saya bisa memberikan dampak yang baik untuk orang lain, sehingga jalan kita pun dimuluskan oleh Tuhan. Kita percaya kalau kita berbuat baik, Tuhan pasti akan membalas. Jangan berbuat baik berharap balasan yang baik, tapi bagaimana kita berharap yang berbuat baik. Terus masalah yang balas itu nggak usah nunggu orang, Tuhan yang bisa balas kok. Jadi di situ saya teman saya juga pernah nanya, kok kamu ikut kegiatan kok lulus terus? Saya bilang nggak semua, banyak loh yang nggak lulus. Tapi saya bilang saya nggak mengeluhkan itu. Yang penting saya usaha dulu. Setelah usaha rezeki Tuhan yang ngatur. Yap. Jadi jangan takut berbuat baik. Saya ingat banget itu. Karena mungkin kalau sama orang ayah saya dulu juga nggak pernah cerita kayak gitu, tapi setelah beliau meninggal beberapa tahun, bahkan kemarin di 2022, saya masih dengar cerita orang cerita tentang ayah saya, dulu sangat baik, seperti peduli, care. Jadi kayak, kalau kebaikan itu dikenang orang, lama loh. Walaupun nggak balas ke orang tua saya langsung, saya cuma dengar ceritanya aja kayak, saya harus baik seperti dengar itu. Fitra ngomong gitu, aku pernah dengar satu pepatah ayahku ngomong. Gimana? Budi baik akan dikenang selalu. Bener. Itu penting banget. Penting. Sehingga kayak gini. Sebenarnya menurut saya jalan saya itu nggak mulus-mulus amat sih. Cuman kayaknya target itu kayak sesuai yang saya inginkan aja. Jadi saya nyaman dengan lingkungan, dengan keluarga. Terus saya punya keluarga yang alhamdulillah luar biasa, sangat care semuanya. Jadi saya punya kakak 8, saya anak bungsu. Jadi keluarga sangat deket. Jadi kayak nyaman banget lah. Walaupun tidak bergelimangan harta, yang penting tentram lah. Oke. Itu pengalaman. Sekarang apa ya? Bisnis. Nah, Adi. aku lihat-lihat bisnisnya, wah lumayan juga nih. Proses. Apa tuh? Bisnis apa nih? Kalau saya bergerak dalam bidang olahraga, jadi Olahraga. walaupun saya bukan atlet, Lagi-lagi bukan atlet, lagi-lagi muter lagi, gak pinter. ya benar. Pasti ke situ bagiannya. Saya bukan atlet, tapi saya punya toko olahraga. Jadi nggak tahu, mungkin jalan Tuhan dah. Makanya saya bilang, saya menjalaninya kalau sesuai rule yang Tuhan berikan, ya saya jalani aja. Saya harusnya kalau dari segi mungkin dari ekonominya, dari manajemen, ilmu manajemennya, harusnya nggak relate dengan saya nggak suka olahraga, nggak pernah olahraga, jarang sekali olahraga. Tapi saya punya toko olahraga, jadi saya udah jalan 3 tahun. Yang mau buka tokonya udah 3 tahun, tapi kalau online-nya udah lumayan lama. Saya buka tokonya udah 3 tahun, jual perlengkapan olahraga. Nanti mungkin bisa kalau mau lihat di Instagramnya, boleh promo? Di RPH Sport itu, di Instagram. Ya. Jadi saya menyediakan perlengkapan olahraga, jadi dari baju, bola, sepatu dan lain-lain. Nah di situ saya ngalir aja sih, nggak ada persiapan. Jadi kayak konsep zaman Fitra masih ini medium SD, jadi ke bawah sampai ke gede gitu kan? Di SD gimana aku bisa keliling dunia? Indonesia. Keliling Indonesia. Amin. Dunia. Amin. Bentar lagi. Amin. Amin. Gimana aku bisa keliling Indonesia ya? Aku nggak pinter. Aku nggak punya apa tadi?
punya IQ yang baik, IQ yang baik. Nah, dari segi posisi atlet jauh sekali. jauh sekali, tapi bisa Bisa. ke bawah sampai sekarang. Ya. Pas mau usaha gitu juga, aku bukan seorang olahragawan. Ya. Gimana ya aku bisa punya usaha? Jadi sekarang toko Jadi. olahraga. Alhamdulillah. Jadi udah berjalan berapa tahun? Udah berapa tahun tuh? Udah 3. Kalau untuk tokonya udah 3 tahun. Hmm, Udah 3. Ini udah mau jalan ke-4. jalan keempat. Proses tapi dikit. Oh, dikit-dikit jadi bukit. Amin. Dari body shaming jadi body shaming lagi. usahanya maksudnya. Amin. Amin. Jadi dalam proses kegiatan yang saya lakukan dari kegiatan remaja, terus naik ke pemuda hingga masuk ke ranah dewasa. Jadi banyak kegiatan yang mengajarkan saya kita bisa kalau mau. Kita bisa kalau mau. Yang nggak bisa itu yang nggak mau. Ya. Kalau dipikir dulu, aduh. Karena kan kita kuliah nih. Jadi mentalnya kan mental pekerja. Ya. Tapi saya dengan kegiatan-kegiatan yang saya dapat bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, terus saya harus buka usaha. Tapi usahanya mungkin saya freelance sebagai MC juga, terus punya kebun juga. Maksudnya nggak satu usaha yang saya jalani. Ya. Freelance MC salah satunya kan. MC itu MC udah kemana aja tuh? Kalau MC, kalau tadi kuliah di Pangkal Pinang, tapi kalau sekarang karena udah stay di Deles, stay di Airgas, paling wilayah Airgas, Deles, Nyelanding. Tapi dulu Mungkin jam terbangnya banyak dulu. belum, masih proses. Masih Kalau proses. di kuliah, lumayan di wilayah kampus sudah lumayan. Udah kampus. Tapi kalau terus di Pramuka kan saya juga aktif di Warda Provinsi Pramuka Belitung, masa bakti 2018 sampai 2023. Saya aktif juga MC di beberapa kegiatan yang dinaungi oleh Bu Melati. Terus di 2020 saya vakum karena saya harus menikah, kembali ke Dallas. Ya, jadi di kampung mulai untuk MC di kampung. Jadi karena di kampung kita untuk MC itu nggak terlalu dipikirkan. Kalau dulu itu nggak terlalu dipikirkan, konsep-konsep acara itu nggak terlalu disusun dengan rapi banget. Tapi sekarang udah mulai proses seperti itu. Konsep event organizer gitu. Ya. Wis. Pengen bikin. Pengen banget. Suatu saat, insya Allah. Amin. Tapi kan berproses dulu, belajar dulu. Oh, saya dari mulai MC, nanti mungkin siapa bisa punya IO sendiri. Bukannya MC bisa nyanyi? Nyanyi itu bisa. Cuman bagusnya kita nggak tahu. Nah, coba kalau ditanya bisa nyanyi, bisa. Tapi kalau bagus atau tidaknya nggak jamin saya. Oke, Bung Mitra. Ya. Mungkin kita udah lama nih tadi bincang-bincang. Lama mungkin banget ini. Banyak lama nih, seru soalnya. Banyak yang pengen gue gali. Udah berapa? Mungkin 1 jam udah lah kali ya. Udah kayaknya. Udah. Oke. Terakhir statement ini untuk pemuda gimana nih ke depan? Atau harapan Bung Pitra ini misalkan? Sebenarnya bukan statement sih, karena saya juga masih pemuda, masih dalam proses belajar juga. Tapi yang paling saya pegang teguh, statement ini kan ini biasanya buat wawancara. Wawancara berita. Iya. Ngeri kali statement. Oke, harapan ke depan nih untuk kepemudaan bagi Bung Pitra. Kalau saya, kepemudaan itu banyak wadah untuk belajar. Jadi teman-teman yang usianya masih SMA, SMP, bahkan dari SMP, SMA, kuliah, jangan terlalu berpikir, oh saya ingin segera menikah, terus saya ingin langsung kerja, lulus SMP, lulus SMA, karena di luar sana masih banyak hal yang belum kita ketahui. Sedikit mungkin saya tadi belum cerita, di kegiatan saya keliling Indonesia, saya dari Aceh ke Maluku, terus ke NTB, muter-muter, Kalimantan, terus di Pulau Sumatera, kalau Jawa mungkin udah hampir semua provinsi saya kunjungi, tapi provinsi aja nggak semua, daerah-daerahnya saya kunjungin. Di situ saya belajar. Indonesia itu luas, kita tahu Indonesia itu luas ya. Iya. Tapi setelah kita keliling, Indonesia tuh luas banget. Banget. Ya. Jadi
kita belum bisa merasakan bangetnya itu kalau kita belum ke sana. Ke sana. Iya. Jadi kalau kita pikir Indonesia ini Sabang, ini Merauke, ini Papua, ini Kalimantan. Kita lihat di peta itu jauh, tapi saat kita sudah melakukan datang ke sana itu luas banget. Luas banget. Wow. Jadi untuk yang muda jangan pernah ini di kampung sudah paling nyaman, orang tua saya sudah kaya, semua sudah ada. Jangan terlalu berpikir itu sudah cukup. Karena di luar Bangka mungkin Bang Budi juga kuliah di luar Bangka, Yap. jadi merasakan ternyata Indonesia itu luas banget. Luas banget, bener. Jadi saya pernah ikut kegiatan kepemudaan itu, pelayaran jadi kapal pemuda Nusantara. Sebenarnya kegiatan nasional ada beberapa kegiatan nasional yang belum saya ceritakan. Salah satunya ada kapal pemuda Nusantara. Jadi kita melakukan pelayaran dari beberapa titik menggunakan kapal perang Republik Indonesia. Waktu saya itu KRI Teluk Bintuni 520, itu kapal buatan Indonesia. Jadi kita berlayar dari titik ke titik, itu dari, kalau saya sebutin, dari Jakarta Kota Baru ke Kota Baru di Kalimantan Selatan, terus ke Pulau Tahuna, terus ke Pulau Siau, ke Melanguane, perbatasan Indonesia Filipina, terus ke Parigi Motong, ke Ternate, terus ke Pulau Muna, ke Parigi Motong, terus ke Pulau Muna, kembali lagi ke Jakarta. Itu perjalanan 1 bulan lebih. Di situ saya baru belajar ternyata 3 hari, 4 hari saya berlayar itu tidak lihat daratan sama sekali. Jadi kayak laut semua berhari-hari itu. Ternyata Indonesia itu kalau udah dijelajahi luas banget. Luas pokoknya. Mungkin Bang Budi bisa, yang saya rasakan bisa saya bilang itu luas banget. Kalau Bang Budi udah keliling kayak gitu sejauh itu, pengen. Terus saya juga belajar toleransi. Kita sebagai pemuda sekarang ini menurut saya toleransi sudah agak sedikit pudar. Toleransi Segala hal, tidak hanya agama. Terus makanya dari pelajaran tersebut, dari kegiatan pemuda itu saya belajar toleransi itu dari segala hal. Saya Muslim, Bang Budi juga Muslim, kita terbiasa tinggal di lingkungan Muslim. Di Bangka kita masih mayoritas. Saya pernah di sebuah pulau di kegiatan pelayaran tersebut di Pulau Melanguane, itu pulau yang hampir semuanya non Muslim lah. Di sana hampir semuanya non Muslim. Jadi pas mau sholat Jumat itu kita harus kembali ke kapal dulu. Di pulau kita di situ singgah beberapa hari. Kita kalau mau sholat Jumat kan harus barengan. Kita harus kembali ke kapal, di sana nggak ada masjidnya. Terus pas kita audiensi, saya baru pertama kali acara dalam ruangan kayak gitu, audiensi dengan pemerintah kabupaten di sana, itu dipimpin menggunakan doa yang nggak kayak seperti biasanya. Kita kan dengan kebiasaan Muslim, dengan doa Muslim, tapi di sana dengan agama lain. Jadi saya mikir, di sini loh saya merasakan jadi minoritas. Jadi seperti ini yang dirasakan teman-teman saya non Muslim di tempat saya biasanya. Di situ saya merasakan jadi minoritas. Jadi kayak saya harus menghargai perbedaan. Karena inilah Indonesia. Keren. Jadi hal-hal kayak gitu yang saya dapatkan dari kepemudaan. Kalau mikir di deles atau nyelanding lah, kalau nyaman di sini ngapain harus keluar. Tapi saat di situ kita belajar bagaimana toleransi yang bisa kita ambil saat kita bertemu budaya yang beda, kulit yang beda, cara bergurau yang sangat berbeda, yang tidak kita rasakan di Bangka, kami rasakan di sana. Kami di sana itu di kelompok orang Maluku, ada yang Hindu, Kristen, Buddha, terus ada yang Kristen Protestan juga, yang itu berbeda semuanya. Kita duduk dalam satu meja, itu diskusi, makan bersama, kegiatan bersama. Di situ saya belajar, budaya orang ini seperti ini, saya harus menghargai. Makanan mereka seperti ini, yang di Bangka itu nggak lumrah makan seperti itu, tapi itu kebudayaan mereka, dan itu terbiasa. Jadi, saya harus menghargai. Di situ saya belajar toleransi, bukan hanya soal agama, tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan kegiatan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu penting banget. Wow, keren.
Aku ngebayangin lu bener-bener di. Iya bener. Saya tuh kayak gini, bersyukur banget dapat kegiatan kepemudaan yang kayak ih, Tuhan ini baik banget sama aku. Jadi kadang mikir, aduh, Tuhan ini baik banget sama aku. iya, tapi akunya masih jauh lah. Dalam banget. Iya beneran. Jadi kayak mikir, aduh, maksudnya banyak aku kadang gini, orang bilang kok kamu mudah banget dapat kegiatan kayak gitu. Aku bilang juga aku pertama kalau misal dari orang dalam keluarga di kampung semua siapa yang orang dalamnya tapi kayak mungkin kalau niat kita baik ingin membantu orang adalah jalan untuk kita bisa menggapai yang kita inginkan. Aku terbawa suasana loh. Bung Fitra cerita terbawa suasana tuh. Pengen gitu ke sana juga. Oh, gini. Enak banget ya. Makanya saya sangat tertarik banget pas diundang kemarin yang bercerita pengalaman. Soalnya adik-adik junior di SMA juga karena kebetulan saya membina di PIK R tadi dengan pramuka juga. Terkadang bukan saya merendahkan, tapi banyak pemikiran mereka. Udahlah di sini udah nyaman, keluarga udah cukup berada, punya mobil, punya banyak yang pemikiran seperti itu. Ya. Atau lulus SMA ini langsung kerjalah cari uang yang untuk ngapain kuliah juga kan tujuannya belajar terus dapat ijazah kerja juga kan. Mereka banyak yang masih berpikiran seperti itu. Saya bilang sayang banget di luar sana banyak yang bisa kita pelajari lagi. The less landing itu kecil sekali. Ya. Kalau Indonesia aja dibanding ke Indonesia kecil banget. The less landing itu. Kalau kita cuma mikir lah nyaman nih landing panas ade. Nak kebun banyak. Kapan tadi tapi makanya saya kayak kadang-kadang untuk peserta didik saya di SMA saya juga sih kita jangan terlalu berpikir di sini telah nyaman banget tapi kita harus keluar untuk merasakan bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan, bagaimana kita bisa ternyata aku selama ini diberikan nikmat yang banyak oleh Tuhan untuk tidak mengeluh. Ya. Kita belajar lah. Keluar untuk belajar, untuk melihat perbedaan. Karena berbedalah kita satu. Indonesia. Ngeri bahasanya. Oke, Bung Pindra. Salah topik nih. Bu Fitra. Terima kasih. Mungkin itulah yang bisa kita gali. Mungkin saya udah jadi wow lah dengar ceritanya gitu kan. Makasih udah kesini. Mungkin karena kita udah lama kan nih, udah berapa jam nih, mau hampir 2 jam kita duduk. Oke, sebelumnya makasih banyak udah datang, udah sempetin hadir ke sini dan ini nanti kita akan tayangin. Siap. Oke. Mungkin itu udah kali ya. Udah kayaknya. Udah ya. Satu pesan saya tadi itu sebagai muslim manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Itu kalau nggak salah Umar bin Khattab. Itu harus dia pegang teguh banget. Mantap. Soalnya tujuan berbuat baik itu bukan berharap orang itu yang membalas. Tuhan aja yang balas. Lebih indah kok. Tuhan aja yang balas. Nah, lebih itu. Indah. Perjalanan Fitra tuh kita jangan jangan mengharapkan sesuatu, biar Tuhan aja yang balas. Soalnya balasan Tuhan lebih indah, percaya deh. Balasan Tuhan lebih indah. Iya. Oke, Bang Fitra. Oke. Makasih sudah datang. Kita akhiri ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.